Sebuah punden tersembunyi masih sering didatangi orang untuk melakukan sesiri, atau juga doa ngalap berkah. Konon, di punden ini pernah dimakamkan seorang tokoh sebagai cikal bakal desa setempat. Versi lain juga menganggap sebagai petilasan keramat dari sang tokoh tersebut. Lalu seperti apa kehebatan sawab gaib dari punden tersebut? Punden ini disebut sebagai punden Mbah Raden, atau banyak juga yang menyebut dengan petilasan keramat Mbah Raden. Dianggap keramat karena memang menjadi jujugan dari para pemburu sawab gaib ngalap berkah. Khususnya, bagi kalangan PNS atau ASN yang ingin kariernya cepat naik dengan laku dan olah spiritual. Dari sejarahnya, juga kerap didatangi utusan-utusan dari Keraton Yogyakarta untuk melakukan sedekah, atau sekedar kunjungan rutin tiap tahunnya. Bahkan untuk masuk ke dalam komplek punden Mbah Raden saja, mereka harus melepas beberapa pakaian dan sandal atau alas kaki. Hal itu dianggap sebagai wujud penghormatan terhadap gaib punden. Namun ada juga yang menganggap hal tersebut karena memang menjadi aturan mistis atau pantangan di punden. Yaitu siapa saja yang memasuki komplek punden tanpa melepas alas kaki akan mendapat balak atau celaka. Lokasi punden Mbah Raden terletak di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Atau tepatnya di pinggir jalan raya Kecamatan Trucuk, yang menjadi penghubung antara Desa Kradenan dengan desa-desa lainnya. Menurut Kepala Desa, atau Kades Desa Kradenan, yaitu Ridwan Effendi, umur 47, mengatakan, bahwa punden Mbah Raden memang dianggap warga setempat sebagai punden keramat. Karena merupakan cikal bakal, atau generasi leluhur awal dari masyarakat Desa Kradenan secara keseluruhan. Tokoh Mbah Raden semasa hidup dikenal sebagai sosok yang pintar dalam segala hal. Termasuk dalam ilmu spiritual atau ilmu-ilmu kejawen. Namun satu hal yang kerap dikenang oleh warga kejawen. Namun satu hal yang kerap dikenang oleh warga desa dari generasi ke generasi, Mbah Raden dulunya adalah ahli dalam penulisan huruf atau aksara Jawa. Tak heran anak cucu Mbah Raden, atau setidaknya sebagian besar masyarakat Desa Kradenan, sangat melek baca tulis huruf atau aksara Jawa. Setidaknya bagi generasi orang tua, atau warga yang masih hidup di era tahun 1960-an hingga era tahun 1990-an. Meskipun kini, banyak generasi yang sedikit demi sedikit mulai melupakan peran Mbah Raden, dan juga mulai buta terhadap perkembangan aksara Jawa. Toh masih ada beberapa warga yang peduli dengan keberadaan punden Mbah Raden. Bahkan tak hanya dari warga Desa Kradenan, namun juga dari warga luar desa, banyak yang datang atau mengunjungi punden Mbah Raden untuk beberapa kepentingan. Selain untuk ngalap berkah, ada juga kelompok mahasiswa yang kerap datang untuk melakukan penelitian. Namun di malam hari, khususnya di malam Jumat, hanyalah orang-orang yang murni datang untuk melakukan ritual ngalap berkah. Nama Desa Kradenan sendiri, juga diambil dari nama tokoh cikal bakal punden, yaitu Mbah Raden. Untuk menghormati jasa-jasa beliau semasa hidupnya, maka warga sepakat menamakan desa itu dengan nama Kradenan. Atau artinya pernah didiami oleh seorang Raden. Nama Raden dalam sejarah budaya Jawa, memang identik dengan gelar kebangsawanan. Atau setidaknya identik dengan jabatan seorang tokoh di pemerintahan. Atau di zaman dulu pasti merupakan seorang tokoh, yang cukup disegani oleh masyarakatnya. Menurut seorang sesepuh warga sekitar, yaitu Mbah Dwipo Supomo, umur 95, atau yang akrab dipanggil Mbah Sudiman. Bahkan sejak tahun 1980-an masih ada kunjungan dari Keraton Yogyakarta ke punden ini. Mereka biasanya memakai pakaian kebesaran keraton. Utusan tersebut juga dikawal oleh beberapa abdi dalam perempuan. Mereka hanya mengenakan kain kemben, atau kain yang hanya menutup sebatas dada saat masuk ke komplek punden Mbah Raden. Semua alas kaki wajib dilepas saat masuk ke punden. Setelah rombongan atau utusan dari keraton itu keluar, barulah warga umum ikut bergabung, atau melakukan ritual doa dan sesaji di punden tersebut. Sebagian besar tentu saja juga ingin ngalap berkah. Memohon doa lewat perantara gaib Mbah Raden yang dipercaya masih menunggu punden tersebut. Selain punden Mbah Raden, di Desa Kradenan sendiri juga terdapat sendang keramat. Sayangnya sendang tersebut kini kering, entah karena sengaja ditutup atau tertutup oleh iklim alam. Namun masyarakat percaya, bahwa sendang tersebut masih ada hubungan keramat dengan punden Mbah Raden. Buktinya masih sering terdengar ringkik suara kuda di malam-malam tertentu. Ringkik dan derap kaki kuda itu, biasanya dari arah sendang menuju ke punden Mbah Raden, atau arah sebaliknya, ujar Wawan menirukan kesaksian beberapa warga desa yang sering mendengar suara angker ringkik kuda tersebut. Suara ringkik kuda itu, bahkan bisa didengar oleh seluruh masyarakat desa di malam-malam tertentu. Tentu saja, hal itu membuat merinding bagi warga desa, atau warga luar desa yang baru pertama kali memasuki Desa Kradenan. Terlebih, jika dicek di lokasi, tak satupun warga yang melihat kuda atau derap kuda melewat. Jadi Kradenan itu diambil dari kata Mbah Raden. Itu memang di setiap event lurah pun juga semua yang jago itu biasanya ya wajib, termasuk saya. Itu nanti di itu apa sih ini
kayak ada apa orang di situ tokoh kayak gitu bisa selalu di situ ya. Turunnya masih punya apa itu tiap berapa perjuangan seperti itu dari telepon Jogja pakai kemben pakai belangkon arep mlebu kebone itu aja dicopot sebagainya sampai so situs iya situs Cikal Bakal desa desa ya. Setiap camat itu nggak kuat biasanya seperti itu. Oh gitu. Pernah dulu kasus Iya, seringnya seperti itu. Baru menjabat sebentar. Tapi khusus camat sini. Iya, camat Trucuk. Mitosnya seperti itu. Mbah, tumpahannya jalan ireng, Mas. oh gitu ya. Katanya lewat dari Mbasar tadi Arjo Simo. Di Punden Mbah Raden sendiri, saat ini masih dikenal sebagai tempat ngalap berkah. Khususnya yang berhubungan dengan jabatan atau pangkat. Tak heran banyak pejabat atau calon pejabat yang datang ke sini untuk kemajuan karirnya. Warga yang lain ada juga yang ngalap berkah khusus untuk kerejekian, atau ingin hidupnya lebih makmur dari yang sekarang. Bahkan menjelang Pesta Demokrasi 2024 ini, sudah terlihat beberapa sosok-sosok pejabat yang kepergok mampir ke Punden keramat Mbah Raden ini. Warga yang kabul keinginan atau kajatnya, biasanya membuat upacara syukuran di dekat Punden. Tandanya, selalu banyak kembang atau bunga yang bertebaran di luar pagar Punden. Saat itulah ada warga yang melakukan upacara syukuran. Hidangan nasi liwet dan ayam panggang khas Jawa, disediakan dalam upacara syukuran tersebut. Siapa saja yang datang boleh menikmati hidangan tersebut, kecuali hidangan untuk sesaji Punden. Warga sekitar Punden juga yang sampai saat ini, tetap setia merawat keberadaan Punden tersebut. Termasuk para warga yang sudah kabul kajatnya juga sesekali ikut menyumbang untuk pemeliharaan Punden itu. Versi lain ada juga yang menyebut bahwa di Punden ini dulunya bekas pelataran candi Hindu atau Buddha. Walau sekarang tak ada artefak atau peninggalan apapun terkait anggapan situs candi tersebut. Namun banyak yang meyakini bahwa di dalam tanah sekitar Punden masih banyak candi yang terpendam selama ratusan tahun. Dan sekarang belum nongol. Banyak yang percaya, jika saatnya nanti datang, candi-candi itu akan muncul ke permukaan tanah sesuai dengan garis takdirnya. Yaitu takdir akan kembalinya kejayaan Nusantara di era modern sekarang. Entah apakah itu hanya sekedar ramalan, atau memang hasil dari terawangan spiritual oleh orang-orang pintar. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikannya. Termasuk pihak BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya setempat, juga sama sekali belum mengeksplore lokasi tersebut. Mungkin karena memang dianggap tidak ada hal terkait temuan benda-benda yang dianggap masuk ranah benda cagar budaya. Bagaimana pendapat Anda? Sumber, Majalah Kisah Nyata. Saderenge Pak Lurah Amir. Saderenge malah sinten nggih? Nggih. Ning bangun niki. Lurah pertama. Tahun 80 nggih. Tesih tinggi anu Mbah niki, tiang sesirih Mbah. Napa? Tesih tinggi tiang sesirih. Oh, sok-sok enten. Teng Dranggu keng Keraton Jogja Solo. Oh, ngoten. Niku do sesirih mriki. Jadi munggamen sandal dicopot ngoten nggih. Selamatan apa? Dalu napa siang napa? Siang. Disukane kembang. Anake Bekor niku ketrima enten mriki. Keterima napa pegawean apa? Nggih. Tapi nggih Nek sejarahe keng Solo. nggih. Kula takon keng Solo. Pripun to niku Pak? Anu sejarahe. Sejarahe ning uri-uri aksara Jawa. Niki ning bangun masyarakat. Oh, ngoten nggih.